Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1611 Kuil Tanpa Nama. Nephis dan penjaga api mengikuti iblis Onyx melintasi negeri bayangan. Pemandu mereka yang pendiam berjalan tanpa menoleh ke belakang. Baju besinya yang indah berkilau saat memantulkan cahaya putih lentera mereka. Langkah patung hidup itu tidak lambat atau tergesa-gesa, langkahnya yang terukur penuh dengan keyakinan yang acuh tak acuh. Seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada makhluk yang bersembunyi di kegelapan. Nephis mengira langkah makhluk seberat itu akan bergema seperti petir dalam keheningan yang mematikan. Namun langkah itu sepenuhnya tanpa suara. Dia menatap ke belakang ksatria batu misterius itu, api putih menari-nari di matanya. Para penjaga api tampak tegang dan diam, memandang ke dalam kegelapan yang menakutkan dengan ekspresi waspada. Apa yang sedang terjadi? Nephis tidak bermasalah, tapi dia merasa agak penasaran. Hamparan luas kegelapan yang tak dapat dijelaskan, makhluk menakutkan yang dikirim untuk menemui mereka. Semuanya sulit untuk dijelaskan, dan dia jarang menemukan hal-hal yang luput dari penjelasan. Cassie, terjadi keheningan beberapa saat, lalu suara familiar itu bergema di kegelapan, menjawab pertanyaan yang tidak dia tanyakan, itu aneh. Nephis melirik iblis batu cantik itu dan menunggu. Cassie melanjutkan setelah jeda singkat, dia adalah iblis transenden. Jiwanya adalah perpaduan yang mustahil antara bayangan, kegelapan, dan api ilahi. Kekuatannya adalah milik Sword Saint. Namun, dia bukanlah Eko biasa. Aku tidak tahu siapa dia. Nephis mengangguk dengan tenang. Itu benar. Saya bersedia. Memang benar. Akan menjadi aneh jika dia tidak mengenali armor mirip batu yang menakutkan itu, kehadiran dinginnya, dan mata permata itu. Bagaimanapun, iblis Onyx adalah salah satu anak Nether. Itu adalah apa yang dia cari di kedalaman mimpi buruk kedua, tenggelam dalam keputusasaan saat kegelapan dunia bawa menghancurkan dan mencekiknya. Makhluk sombong yang menguasai gua-gua besar di pegunungan Hollow sementara dia berjuang untuk bertahan hidup jauh di bawah, di tepi jurang. Faktanya, tubuh yang dia tinggali adalah salah satu dari bejana cacat yang tak terhitung jumlahnya yang dibuang tanpa perasaan oleh Nether sebelum berhasil menciptakan Stone Science yang pertama. Jadi, dalam arti tertentu, Iblis Onyx adalah versi yang lebih sempurna dari Nephis dulu. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Apakah ada anak-anak Nether yang mengalah pada korupsi dan bertahan hingga saat ini? Apakah penguasa bayangan telah membunuh salah satu dari mereka? Nephis sedikit memiringkan kepalanya. Para Stone Saint dikenal memiliki kegelapan sejati, masing-masing juga mewarisi percikan keilahian dari pencipta mereka. Tapi kenapa dia punya ketertarikan pada bayangan? Itu bukan sifat mereka. Apakah itu ada hubungannya dengan aspek penguasa bayangan? Dan hamparan tanpa cahaya di sekitar mereka. Apakah dia juga menciptakannya? Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang transenden belaka? Rasa penasarannya sedikit bertambah. Sementara itu, iblis Onyx cantik membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Mengingat betapa sulitnya mengeluarkan sinar matahari Godgrave yang mematikan, Nephis tidak mengira wilayah gelap ini akan luas. Namun yang mengejutkannya, negeri bayangan itu membentang berkilo-kilometer ke segala arah, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Aneh, semakin jauh mereka pergi, lingkungan sekitar mereka menjadi semakin menakutkan. Karena sinar matahari tidak pernah sampai di sini, tidak ada yang bisa membakar tulang-tulang makhluk mimpi buruk yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sisa-sisa kekejian yang kuat muncul dari waktu ke waktu, semuanya tanpa daging.
Pada awalnya, jumlah mereka hanya sedikit, namun semakin jauh ke dalam dunia bayangan yang dijelajahi oleh penjaga api, semakin banyak sisa-sisa kerangka yang mereka lihat. Beberapa dari kekejian itu dibunuh dengan baja tajam, beberapa dihancurkan dan dipatahkan dengan kekerasan, beberapa dibunuh dengan cara aneh yang bahkan dia tidak bisa menebaknya. Pada akhirnya, dibutuhkan hampir setengah hari bagi iblis Onyx untuk membawa mereka ke tujuan. Tanda-tanda pertempuran sengit yang terjadi di balik kegelapan semakin terlihat jelas. Pada akhirnya, mereka seolah-olah sedang berjalan melintasi medan perang yang mengerikan. Besarnya kematian yang terjadi di tempat yang tidak menyenangkan ini sungguh mengerikan. Apalagi jika semua makhluk mimpi buruk yang kuat ini tidak terbunuh pada saat yang sama. Orang-orang macam apa yang mampu mengirimkan banyak kekejian mengerikan ini di kedalaman zona kematian? Rupanya ada kebenaran dalam rumor buruk tentang kekuatan mengerikan penguasa bayangan. Pada akhirnya, dibutuhkan hampir setengah hari bagi iblis Onyx untuk membawa mereka ke tujuan. Tanda-tanda pertempuran sengit yang terjadi di balik kegelapan semakin terlihat jelas. Hampir 50 km untuk mencapai jantung wilayahnya. Di luar sana, di depan Nephis, dataran tulang dada tiba-tiba berakhir, berubah menjadi jurang yang luas. Jika dia bisa menembus kegelapan dengan menghancurkannya, dia akan melihat tulang punggung kerangka Titanic jauh di bawah. Di sebelah kiri dan kenyamanan, di kedamaian, tulang rusuknya pasti menjulang seperti gunung. Namun tepat di depan, diterangi oleh cahaya lentera mereka, sebuah kuil megah berdiri di tepi jurang. Kolom dan dindingnya yang sangat besar dipotong dari marmer hitam, dengan relief indah yang menghiasi pedimen Stygian dan dekorasi lebar. Indah dan mengagumkan, tampak seperti istana dewa kegelapan. Di depan istana, tanah dipenuhi tulang yang tak terhitung banyaknya. Sebagian besar bangunan kuno tersembunyi oleh kegelapan, namun Nephis merasa tertekan oleh keagungan hikmatnya. Dia sedikit mengernyit, merasakan kehadiran tak berbentuk yang melihatnya dari balik tiang biasa, dan mencengkeram gagang pedangnya. Apakah ini benteng? Salah satu penjaga kebakaran menyuarakan pertanyaannya dengan nada lelah dan bingung. Yang lain menjawab dengan hati-hati, pasti begitu. Siapa yang tega membangun kuil di tempat ini? Nephis tetap diam, mengamati kuil yang gelap itu dengan muram. Dia tidak takut pada penguasa bayangan, iblis Onyx miliknya, dan rahasia lain yang mungkin disembunyikan oleh Saint misterius itu. Namun, jika negosiasinya gagal, melawan musuh yang kuat di dalam tembok benteng mereka pasti akan merepotkan. Setidaknya akan sangat berbahaya jika benteng dihancurkan dalam proses tersebut. Melirik ke arah pemandu iblis cantik mereka, Nephis tersenyum sedikit dan mengangguk. Mimpi, patung hidup itu diputar beberapa saat, lalu mulai menaiki tangga candi. Nephis dan penjaga api mengikuti. Segera, mereka melewati tiang-tiang hitam yang menjulang tinggi dan mencapai aula megah. Hamparan gelapnya tenggelam dalam bayang-bayang yang tak bisa ditembus. Budak Bayangan bab 1612 audiensi dengan Tuhan. Bagian dalam kuil yang gelap tenggelam dalam bayang-bayang gelap, dan lentera-lentera terpesona dari penjaga api tampak semakin lemah dalam pelukan dingin mereka. Cahaya yang memancar dari memori yang bercahaya berkedip-kedip, nyaris tidak mampu menerangi lingkaran sempit di sekelilingnya. Faktanya, itu bahkan bukan bayangan itu sendiri. Mata Nev menyipit ketika dia merasakan kehadiran halus dari makhluk yang bersembunyi di kedalaman aula menyapu dirinya seperti gelombang pasang. Tiba-tiba, kegelapan di sekitar mereka tampak jauh lebih gelap, yang pada gilirannya membuat cahaya semakin pekat. Kuat. Sementara Nephis mengintip ke dalam kegelapan, pemandu diam mereka berjalan ke samping dan berbalik,
meletakkan ujung pedangnya di lantai batu kuil. Seolah-olah iblis Onyx mengambil posisi sebagai penjaga pintu masuk. Ada patung aneh lainnya di sisi lain dari mereka. Yang ini tingginya setidaknya 5 meter dan menyerupai iblis berlengan 4 yang melarikan diri dari kedalaman neraka yang menyala-nyala, tubuhnya yang perkasa ditempa dari perak hitam yang dipoles. Troll neraka itu memiliki duri panjang dan tajam yang menonjol dari karapas bajanya, seolah-olah dia terbuat dari pedang hancur yang tak terhitung jumlahnya. Bukan patung. Saat iblis yang menjulang tinggi itu bergerak sedikit, api neraka yang menyala di matanya menyala dengan kebencian yang lapar. Para penjaga api menjadi tegang di bawah tatapan raksasa yang mengancam itu. Nephis tetap tidak terganggu. Sesaat kemudian, Cassie berbisik ke telinganya, itu adalah iblis tertinggi. Tubuhnya sangat tahan lama dan hampir kebal terhadap api. Merepotkan, membunuh iblis tertinggi bukanlah hal yang mustahil, tapi yang satu ini sepertinya sangat sulit. Melelehkannya akan menjadi sebuah tugas. Tentu saja, ada cara untuk menghadapi musuh yang seperti kura-kura. Hanya saja melawan iblis yang menjulang tinggi dan iblis Onyx pada saat yang sama tidaklah nyaman. Faktanya, Putri Nether merasa lebih berbahaya meski pangkatnya lebih rendah. Bagaimanapun, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang para tamu. Mereka hanya berdiri tak bergerak, seolah mengajak mereka berjalan lebih jauh ke dalam kuil. Nephis melewati antara dua monster kuat dan melakukan hal itu. Para penjaga api mengikuti, tampak tertekan oleh kegelapan yang tidak ramah. Ketika mereka sampai di tengah aula besar, dia berhenti. Di depan mereka, bayangan semakin dalam, dan cahaya lentera tenggelam begitu saja di dalamnya, menghilang tanpa efek apapun. Tampaknya penguasa bayangan tidak ingin terlihat. Nephis menghela nafas dan melihat ke atas. Dia bisa merasakan sesuatu yang sangat besar bergerak dalam kegelapan, menatapnya dari ketinggian yang luar biasa. Pada saat yang sama, suara dingin bergema dalam keheningan kuil kuno, mengelilingi dia dan para prajuritnya dari semua sisi. Seperti gemerisik sisik yang tak terhitung jumlahnya saat menggores marmer kuno. Seolah-olah seekor ular raksasa sedang merayap di kegelapan, melepaskan tubuh raksasanya untuk mengangkat lehernya yang panjang dan menatap mereka dari kegelapan. Tidak bisa melihat makhluk raksasa itu terasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, Cassie ada di sana untuk membantu Nephis mengetahui apa yang dia hadapi, teror transenden. Nephis mengerutkan kening. Berapa banyak pelayan kuat yang dimiliki oleh Tuan Kuil ini? Dia geli. Apakah Lord of Shadows benar-benar mandiri? Kenapa dia mendapat panggilan yang lebih kuat daripada dia? Bukankah itu agak konyol? Memang benar. Klan Keberanian Agung tidak memperlakukan putri angkatnya dengan ketulusan seperti yang dilakukan Morgan. Tetapi tetap saja, yang penting bukanlah jumlah monster-monster ini. Hanya saja Nephis dapat merasakan bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih ganas dan berbahaya daripada gema manapun yang pernah dilihatnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang sangat tidak terduga. Sedikit simpati pada pangeran ketiadaan. Bagaimana dengan Lord of Shadows sendiri? Cassie terdiam beberapa saat. Saya tidak merasakan orang lain. Tidak ada orang di sana. Tapi saat dia mengatakan itu, suara dingin tiba-tiba bergema dari kegelapan, menyelimuti penjaga api seperti lonceng kematian. Nephis of Valor, selamat datang. Aku tidak menyangka akan dikunjungi oleh seseorang yang sama agungnya dengan putri terakhir dari api abadi. Duduk di singgasana tinggi yang dipotong dari marmer hitam, Sunni memandang rendah Nephis dan para prajuritnya. Wajahnya, yang tersembunyi di balik topeng wafer yang terbuat dari kayu hitam mengilap, tampak tenang.
Namun, badai emosi sedang berkecamuk di hatinya. Di sini, di wilayahnya, di mana kuil tanpa nama sekarang berdiri, dia hampir maha tahu. Itu karena fragmen alam bayangan menyelimuti area luas di sekitar benteng, memungkinkan Sunny melihat segalanya, di mana saja, sekaligus. Jadi, dia telah mengawasi Saint membimbing Nevis dan penjaga api ke pintu kuil selama ini. Sunny mengira dia akan siap menghadapinya. Tapi dia salah. Melihat wajahnya, rambut peraknya yang berkilau, mata abu-abunya yang indah, tekad keras kepala yang familiar bersinar di kedalaman ketenangannya. Rasanya seperti dia tersambar petir. Jantungnya berdetak lebih cepat dibandingkan saat dia menghadapi iblis besar itu. Melihat Nevis dari kegelapan, Sunny teringat semua alasan yang dia kemukakan untuk menghindari rasa sakit karena dekat dengan anggota kelompok sebelumnya. Saat itu, dia memahami satu hal sederhana. Aku ditakdirkan, karena saat dia melihat Nevis, semua alasan dilenyapkan. Apa gunanya bersikap masuk akal? Bukankah dia secara pribadi pernah mengkhotbahkan manfaat bersikap tidak masuk akal sebelumnya? Sunny menarik napas dalam-dalam, lalu bersandar ke belakang. Menatap kepala besar ular jiwa yang melayang tinggi di atas singgasananya. Kemudian, dia terdiam sejenak dan berkata, menjaga suaranya tetap tenang dan tanpa emosi, Nevis of Valor, selamat datang. Aku tidak menyangka akan dikunjungi oleh seseorang yang diagungkan seperti putri terakhir dari api abadi. Dia menatap ke dalam kegelapan, lalu membungkuk perlahan. Salam, penguasa bayangan. Saya harap Anda tidak keberatan dipanggil seperti ini, atau Anda lebih suka saya memanggil Anda dengan sebutan lain? Sunny terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menjawab dengan datar, tidak akan. Tapi kamu bisa memanggilku Shadow. Budak Bayangan bab 1613. Tidak akan. Tapi kamu bisa memanggilku Shadow. Suara pria yang menyebut dirinya bayangan bergema di kuil tanpa cahaya, membuatnya tampak seolah kegelapan itu sendiri yang menjawab pertanyaannya. Suara aneh yang sulit dipahami itu terdengar dingin dan menyendiri, tanpa emosi apapun. Namun, ada sedikit arogansi di dalamnya. Nevis mengerutkan keningnya secara halus. Sekarang setelah perkenalan selesai, tibalah waktunya untuk mengumumkan tujuan kunjungannya. Namun, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Penguasa kuil gelap mengungkapkan segalanya tentang dia, namun dia hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Bahkan Cassie, yang menemukannya mampu menembus misteri yang tak terhitung banyaknya. Tampaknya sama sekali, tetapi keberadaan penguasa bayangan, memang benar, Nevis punya gambaran tentang identitas aslinya. Suaranya berbicara lagi, suaranya tetap tanpa emosi. Untuk apa aku mendapat sorotan berada di hadapan Lady Changing Star? Apa yang kamu inginkan dariku? Nevis ragu-ragu sejenak, berpikir. Dia dikirim untuk membujuk seorang suci yang kuat agar bergabung dengan Panji Raja Pedang. Namun, setelah mencapai bentengnya, Nevis harus mengemukakan kembali pendapatnya tentang penguasa bayangan. Dia tidak hanya kuat, tidak, dia adalah salah satu dari sedikit orang seperti dirinya yang berada di luar resolusi kekuatan biasa. Kini setelah Nevis melihat anomali luas kegelapan yang tak bisa dijelaskan, tulang-tulang kekejian mengerikan yang tersembunyi di balik pelukannya yang mengerikan, bangunan megah kuil gelap, dan makhluk-makhluk yang menjaganya, dia tahu bahwa penguasa bayangan tidak bertahan di Godgrave. Karena keberuntungan, atau karena memiliki aspek yang secara unik cocok untuk hidup di lingkungan yang mengerikan ini. Sebaliknya, dia bertahan di sini melalui kekuatan, yang hanya membuatnya lebih diinginkan. Tentu saja, masih banyak hal yang belum diketahui tentang orang suci yang penuh teka-teki itu.
Nephis tidak dapat memastikan apa sebenarnya kekuatannya. Makhluk ganas yang melayaninya bukanlah makhluk gemah atau makhluk mimpi buruk. Jadi, mereka bisa saja dimanifestasikan oleh aspeknya, seperti refleksi pangeran ketiadaan yang mengerikan, atau ditundukkan seperti kekejian yang dikuasai Beastmaster. Tidak jelas seberapa kuat pria itu, atau apakah aspek miliknya dapat digunakan dalam pertarungan langsung. Juga tidak diketahui dari mana dia berasal, dan bagaimana dia berhasil menjadi orang suci tanpa meninggalkan jejak dirinya di salah satu dari dua dunia tersebut. Namun, Nephis memiliki sumber daya yang kuat. Orang yang terbangun yang memiliki ketertarikan pada bayangan sangatlah jarang, apalagi mereka yang benar-benar kuat. Sementara itu, 5 dari 6 garis keturunan dewa telah diperoleh kembali oleh manusia. Api abadi adalah pewaris dewa matahari, keberanian adalah pewaris dewa perang, lagu adalah pewaris dewa binatang. Malam adalah pewaris dewa badai, dan terakhir, Asterion adalah satu-satunya pewaris dewa hati. 1 garis keturunan terakhir masih belum diklaim. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan dan mewarisi darah dewa bayangan. Jadi, pria ini, seorang Saint dengan kekuatan luar biasa yang muncul entah dari mana, memegang otoritas atas bayangan. Apakah dia bukti bahwa silsilah dewa terakhir akhirnya terungkap? Jika iya, kenapa sekarang? Apa maksudnya? Satu hal yang pasti, Nephis harus mengubah pendekatannya, karena praduganya telah terbukti salah. Di kuil yang gelap ini, kekuasaan dan status agungnya tidak berarti banyak. Karena pria yang ingin dia bujuk memiliki kekuatan yang sama, dan dapat mengklaim status yang sama, jika dia menginginkannya. Dia harus memperlakukan penguasa bayangan, secara setara. Nephis tersenyum tipis. Kalau begitu, Lord Shadow, aku tidak akan malu-malu, kamu bertanya padaku apa yang kuinginkan? Sederhana saja. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada datar seperti biasanya, aku mau kamu. Dia bisa mendengar petugas pemadam kebakaran bergerak di belakangnya. Salah satu dari mereka bahkan tampak tersedak, terbatuk-batuk keras di tengah kesunyian kuil yang gelap. Batuknya agak merusak suasana serius lamaran seriusnya. Penguasa bayangan juga tidak langsung bereaksi. Yah, tentu saja, dia harus hati-hati mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari berjanji setia pada domain pedang. Saya tidak mengharapkan hal lain. Namun, keheningan itu berlangsung lebih lama dari yang dia duga. Jadi begitu, dia pasti sedang merenung sangat dalam. Nephis bukanlah apa-apa jika tidak sabar. Jadi, dia menunggu dengan sabar, memberikan waktu kepada orang suci yang penuh teka-teki itu untuk secara serius mempertimbangkan keputusannya. Setelah beberapa saat, penguasa bayangan berbicara lagi, suaranya yang sulit dipahami terdengar agak datar. Apa sebenarnya maksud Anda? Nephis sedikit terkejut, tapi dengan cerdik menyembunyikan kebingungannya. Bukankah dia sudah jelas? Kalau begitu, izinkan aku menjelaskannya. Aku, Bintang Pengubah, mengundangmu untuk bergabung dengan aliansi prajurit transenden dan mengabdi di bawah Panji Raja Pedang. Melindungi dan memperluas wilayah kemanusiaan di alam impian sebagai salah satu jagoannya. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, saya percaya saya tidak perlu menyebutkan manfaat dari berjanji setia kepada salah satu dari mereka yang telah mencapai supremasi. Detail ini bisa didiskusikan nanti. Sumber daya, bantuan, kenangan dan gema yang kuat, pecahan jiwa, tidak ada yang keluar dari pertanyaannya. Anda tidak akan diremehkan, Lord Shadow. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang bertahan hidup di alam mimpi sendirian. Terjadi keheningan beberapa saat, lalu suara dingin terdengar lagi dari kegelapan. Terima kasih atas klarifikasinya.
Nevis memiringkan kepalanya sedikit. Menurutnya, apalagi yang kumaksud? Apakah dia mengatakan sesuatu yang aneh lagi? Tidak, seharusnya tidak begitu. Nevis sedikit mengernyit. Dia pikir dia telah melakukannya dengan cukup baik. Kemungkinan besar utusan Song pasti menawarkan semua hal yang sama kepada penguasa bayangan, atau bahkan lebih. Namun, mereka ditolak. Saat dia berpikir, tawa dingin melanda kuil yang gelap, meliputi seluruh aula besar seperti angin. Para penjaga kebakaran mencengkeram, menggenggam senjata mereka lebih erat. Beberapa saat kemudian, suara Shadow datang dari kegelapan. Akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Oh, jadi kamu ingin aku bergabung dengan klan keberanian besar untuk kepentingan umat manusia? Begitu, kamu harus tulus kalau begitu. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan perang yang akan terjadi antara Raja Pedang, dan tentu saja, ini bukan karena pihakmu ingin menggunakanku sebagai senjata dalam perang itu. Dan, tentu saja, kamu tidak punya ambisi untuk menaklukkan Godgrave dengan bantuanku untuk mendapatkan kendali atas medan perang di masa depan. Penguasa kuil gelap tersedak lagi. Dan suara yang seram semakin terdengar dingin. Anda tidak akan mencoba menipu saya, bukan, Nona Pengubah Bintang? Pada saat yang sama, makhluk besar yang bersembunyi di kegelapan sedikit bergeser. Memenuhi aula besar dengan suara gemerisik sisik yang dingin. Budak Bayangan bab 1614. Sunni merasa senang karena wajahnya tersembunyi di balik topeng wafer dan kegelapan yang tak tertembus. Itu karena dia mungkin tidak mengontrol ekspresi dengan baik dalam beberapa menit terakhir. Salah satu dari dua avatarnya yang lain mungkin muncul entah dari mana, di suatu tempat yang jauh. Orang-orang malas itu, untungnya, dia kembali tenang dengan cepat. Sial, Nev. Gema dari kata-kata terakhirnya masih terdengar di seluruh kuil tanpa nama ketika Nevis sedikit mengernyit. Sunni saja menuduhnya mencoba menipunya dengan nada yang agak mengancam. Dia bahkan memerintahkan ular untuk membuat sedikit suara untuk menambah beban pada ketidaksenangannya. Apa reaksinya? Tanpa diduga, senyuman halus muncul di wajah Nev, dan matanya bersinar puas. Saya melihat bahwa Anda mendapat informasi lebih baik daripada yang saya duga, Lord Shadow. Bagus, itu menyelamatkan saya dari banyak masalah. Sunni tertegun sejenak. Itu bukanlah reaksi yang dia harapkan. Tidak tahu malu, dia benar-benar tidak tahu malu. Nevis, sementara itu, meletakkan tangannya di gagang pedang dan melihat ke atas sedikit. Karena kamu sudah tahu bahwa perang tidak bisa dihindari, dan itu akan terjadi di sini, di Godgrave, kamu juga harus menyadari bahwa kamu tidak bisa menghindarinya. Dengan satu atau cara lain, kamu akan terlibat dalam bentrokan antara dua domain. Jadi, kecuali kamu ingin meninggalkan bentengmu dan melarikan diri ke dunia nyata, kamu sebaiknya memilih salah satu pihak. Sunni merengut, menatap dengan perasaan tidak senang. Bagaimana dia bisa tahu? Tentu saja, dia bermaksud untuk menyindir agar bisa menduduki posisi tinggi pasukan domain pedang sejak awal. Itulah sebabnya dia membangun kuil tanpa nama di Godgrave dan menunggu utusan Valor mengambil umpannya. Namun Nevis tidak bisa menebaknya. Sunni menggelengkan kepalanya dalam kegelapan dan bertanya, menjaga suaranya tanpa emosi, benarkah? Nevis mengangguk, pasti begitu. Lagi pula, kamu telah menolak utusan klan Song. Karena kamu tidak menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan pihak lain, hanya satu pilihan yang tersisa. Ini adalah kami. Sunni terdiam beberapa saat. Kemudian, sambil meraih sandaran lengan singgasananya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Suaranya diliputi nada berbahaya, kata siapa?
Dia menatap ke dalam kegelapan dengan sedikit kebingungan di wajah pualamnya yang cantik. Apa? Sunyi tersenyum. Siapa bilang aku menolak utusan klan Song? Aku tidak menolaknya. Tentu saja itu bohong. Dia tidak bisa mengatakan kebenaran saat mengenakan topeng wafer, dan avatarnya hampir tidak pernah melepasnya. Lord of Shadows dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang yang memiliki kekuatan besar, sambil menjaga rahasia Sunyi tetap aman. Namun kali ini, hal itu menguntungkannya. Ekspresi Neve tetap sama, tapi dia bisa merasakan tekanan yang diberikan Neve semakin tajam. Saat ini, dia mungkin sedang mempertimbangkan apakah kuil tanpa nama adalah jebakan maut. Dengan Sein dan Vien di belakangnya, jalan untuk melarikan diri terputus. Di depannya ada Sunyi dan Soul Serpent. Mimpi buruk dan penjaga kuil yang tak berbentuk juga sudah dekat. Meskipun demikian, Nevis tetap mempertahankan ketenangannya. Menghadapi dinding kegelapan yang tak tertembus di depannya, dia bertanya dengan tenang, "Kamu tidak melakukannya?" Sunyi menghela nafas pelan dan bersandar. Mulai dari sini dan seterusnya. Dia harus menjual dirinya kepada Nevis sambil membuatnya berpikir bahwa dialah yang bersikeras melakukan pembelian. Lagi pula, orang tidak terlalu mudah menghargai apa yang mereka miliki. Jika Sunyi ingin diperlakukan sebagai sekutu yang berharga dan bukan sebagai alat murahan, dia harus membuat klan Valor berpikir bahwa mereka sangat beruntung mendapatkan dukungannya. Dia terdiam beberapa saat. Aku tidak menolak tawaran murah hati dari klan Song yang termasyhur. Namun, mungkin aku juga tidak menerimanya. Sebaliknya, aku memberikan utusan Kisong yang dikirim kesempatan untuk memenangkan kesetiaanku. Aku membenci gagasan bertarung berdampingan dengan mereka yang lebih lemah dariku, kau tahu. Sunyi tersenyum. Jadi, aku akan memberimu kesempatan yang sama, Nona Pengubah Bintang. Jika ada di antara kalian, utusan Valor, yang berhasil meninggalkan goresan di armorku, aku akan menerima lamaranmu. Bagaimana menurutmu? Nevis tidak langsung menjawab, mempertimbangkan tawarannya. Akhirnya, dia bertanya, "Duel? Siapa di antara kami yang ingin kamu lawan?" Dia terkekeh, "Siapapun di antara kalian, kalian semua, tidak masalah. Aku bahkan tidak akan menggunakan aspekku. Sebaliknya, aku akan menghancurkanmu dengan keterampilan murni." Sudut mulut Neve terangkat ke atas, arogan. Sunyi tertawa, melihat para penjaga kebakaran gemetar mendengar suara dingin tawanya yang menyeramkan. Sombong? Oh, sebaliknya, aku bersikap rendah hati. Anehnya, suasana hatinya sedang bagus. Kenyataannya adalah, Sunyi merindukan perasaan bertarung melawan manusia. Dia memiliki sangat sedikit peluang untuk melakukan duel yang layak dalam beberapa tahun terakhir. Jangkauan mematikan dari alam impian yang telah dia jelajahi penuh dengan segala jenis makhluk mimpi buruk yang mengerikan. Dia telah menghadapi dan membunuh kekejian yang tak terhitung jumlahnya, bahkan nyaris dibunuh oleh mereka dalam banyak kesempatan. Pertempuran itu sangat sengit, mengerikan, menyakitkan, dan terkadang menggembirakan. Namun kegembiraan menghadapi monster yang mengerikan berbeda dengan kegembiraan dan kegembiraan menghadapi lawan manusia yang terampil dalam pertempuran. Seni pertarungannya hilang pada sebagian besar makhluk mimpi buruk. Namun, para penjaga kebakaran, Sunyi mengenal orang-orang ini dengan baik. Masing-masing dari mereka adalah petarung yang brilian. Meski mereka hanyalah master, jika dia menahan diri sedikit, bentrok dengan janji mereka akan sangat memuaskan. Dan kemudian, tentu saja, ada Nevis sendiri, seorang pendekar pedang jenius yang telah mengambil warisan yang ditinggalkan oleh ayah legendarisnya, pedang patah, dan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Mantan guru, saingan, dan rekannya.
Bagaimana mungkin Sunni tidak bersemangat memikirkan akan bersilangan dengan pedang itu lagi? Saat dia memikirkan hal itu, Nevis menatap ke dalam kegelapan selama beberapa saat, dan kemudian mengangguk dengan tegas. Baiklah. Aku merasa nyaman. Budak Bayangan bab 1615. Ada gerakan dalam kegelapan. Nevis tidak dapat melihatnya. Namun dia merasakan bayangan yang menenggelamkan aula besar kuil kuno itu bergeser dan melonjak, seolah merayakan kedatangan tuan mereka. Penjaga api di belakangnya tegang, mendongak dengan ekspresi muram. Gedebuk, suara berat terdengar, diikuti suara lainnya. Rupanya seseorang turun dari mimbar yang tak terlihat, langkah kaki mereka yang tidak terburu-buru tiba di aula tanpa cahaya seperti pertanda buruk. Tiba-tiba, lentera ajaib itu menyala dengan cahaya terang, mengeluarkan kegelapan. Rupanya olah mereka akhirnya dibiarkan bersinar. Segera setelah mereka melakukannya, sesosok tubuh gelap melangkah ke dalam cahaya, bayangannya seperti mantel. Bahkan Nevis, yang jarang merasa takut, merasakan sedikit kedinginan saat melihat penguasa bayangan. Dia tidak begitu tahu alasannya. Pria di depannya sama sulitnya dengan suaranya. Sosoknya terbungkus dalam baju besi oniks yang menakutkan, permukaannya dipol berkilau seperti kaca hitam. Ciri-cirinya tersembunyi di balik topeng iblis yang ganas, hanya kegelapan yang bersemayam di celah sempit matanya. Seolah-olah tidak ada wajah manusia di balik topeng itu, dan tidak ada daging manusia di balik baju besi hitam yang rumit. Hanya bayangan yang tak berbentuk. Anehnya, Nevis tidak bisa mengatakan berapa tinggi tepatnya pria itu. Tapi rasanya seolah-olah dia mengerdilkan semua orang di kuil kuno, memandang rendah mereka dengan arogansi yang dingin dan jahat. Dia tidak bersenjata. Nevis mempelajari penguasa bayangan dengan tenang. Cassie, peramal buta itu menjawab setelah hening beberapa saat, aku bisa melihatnya melalui matamu. Tapi aku masih belum bisa merasakannya. Sepertinya tidak ada apa-apa selain ruang di mana seorang pria seharusnya berada. Nevis merasa sedikit sedih. Rupanya dia sudah terlalu terbiasa menikmati keuntungan luar biasa karena Cassie berperan sebagai mata dan pendengaran. Keuntungan besar dari keunggulan informasi telah memanjakannya. Namun kali ini, dia tidak akan bisa mengetahui terlebih dahulu apa atribut, kemampuan, dan kartu tersembunyi lawannya. Yah, itu yang terbaik, Shadow menawarkan untuk berduel dengannya dan penjaga api. Dia akan mempelajari kemampuannya secara langsung. Tanpa menunjukkan emosi, dia menatap Sein yang menakutkan itu dan mundur beberapa langkah tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, penjaga kebakaran bergerak maju, menghadap dia. Penguasa bayangan sedikit menutupi kepalanya. Apa, kamu tidak akan bertarung, mengubah bintang? Suara dinginnya terdengar hampir kecewa. Nevis menenangkan. Kamu telah menantang kami semua, bukan? Tapi, aku tidak menghunus pedangku untuk sembarang orang. Buktikan dirimu dulu, Lord Shadow. Topeng hitam yang menakutkan itu melihatnya selama beberapa saat, dan kemudian suara yang sulit dipahami itu terdengar sekali lagi, penuh dengan ketidakpedulian yang dingin. Tidak masalah. Kamu, ini, datanglah sekaligus. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, penguasa bayangan mengangkat tangannya. Kegelapan mengalir dari lantai, mengambil bentuk yang panjang dan menyeramkan. Beberapa saat kemudian, odachi besar terbentuk dari bayang-bayang, bilahnya yang melengkung begitu hitam hingga memunculkan cahaya. Karena merasa terganggu, petugas pemadam kebakaran bergerak maju. 7 penjaga kebakaran. Sunni tetap tenang. Namun ia juga merasa sedikit tegang. Tentu saja, tidak diragukan lagi bahwa dia dapat mengalahkan sekelompok master tanpa harus bersusah payah,
tidak peduli betapa berpengalaman dan berbakatnya mereka. Tapi, bagaimana dia bisa mengutarakan? Dia mungkin membiarkan dirinya terbawa suasana, sedikit, saat memerankan peran Lord of Shadows yang dingin dan misterius. Dia tidak hanya berjanji untuk menghindari penggunaan aspeknya, tapi dia juga menentukan kondisi konyol atas kehancurannya. Mengalahkan musuh itu mudah, tapi melakukan hal itu tanpa menerima satupun goresan pada armornya bukanlah hal yang mudah. Tentu saja, Sunny tidak punya niat untuk menang. Dia hanya ingin menampilkan pertunjukan yang bagus dan kalah dengan anggun, sehingga meletakkan dasar yang diperlukan untuk menyusup ke mesin perang domain pedang. Namun, orang yang perlu dia buat terkesan adalah Nevis. Dan sekarang, dia harus menyukai penjaga kebakaran terlebih dahulu untuk berselisih paham dengannya. Apakah aku berbuat curang? Dia mempertimbangkan pemikiran itu sejenak, lalu membuangnya. Itu tidak menyenangkan. Sunny mengamati 7 guru yang mengelilinginya. Sim, Sakti, Kaor, Sid, Gon, Gantry, dan Erlas. Dia mengenal mereka dengan baik. Sim, seorang pemuda yang memegang perisai dan tombak, adalah tabib yang memimpin kelompok tersebut. Anehnya, dia juga merupakan pejuang paling cerdas dan mematikan di antara mereka, itu karena, saat berada di pantai terlupakan, dia adalah salah satu Pathfinder Gema. Seorang elit yang selamat dari perburuan yang tak terhitung banyaknya di kota kegelapan. Gon, Gantry, dan Erlas termasuk di antara pemburu kastil cerah. Gon bertubuh tinggi, sangat kuat, dan memiliki aspek yang memungkinkan dia untuk mewujudkan sepasang tangan tambahan, lebih memilih menggunakan 2 pedang besar dalam pertempuran. Gantry biasanya bertarung dengan battle axe yang berat, dan mampu mempertajam senjatanya dengan kemampuan aspek yang dimilikinya. Erlas adalah seorang pemanah terampil yang mampu meningkatkan ketahanan dan stamina sekutunya. Sid, seorang wanita muda dengan rambut pirang kotor, pernah menjadi pemburu di pemukiman luar. Fakta bahwa dia selamat di sana merupakan bukti keterampilan dan kegigihannya, dan aspeknya sangat meningkatkan kekuatan fisiknya dalam ledakan singkat namun dahsyat. Dia dipersenjatai dengan pedang dan perisai. Terakhir, ada Sakti dan Kaor. Keduanya pernah menjadi pengrajin di Bright Castle, memiliki aspek kegunaan yang kuat, aspek Sakti berkaitan dengan tanaman, sedangkan Kaor berkaitan dengan pertukangan. Yang pertama juga merupakan pemanah yang mematikan, sedangkan yang terakhir adalah ahli dalam segala hal yang biasanya menjaga bagian belakang kelompok. Ketujuh orang tersebut adalah elit bahkan di antara para master, dan kemampuan mereka untuk bekerja sama tidak ada duanya. Meminta Odachi yang dia wujudkan dari bayangan di bahunya, Sunny tersenyum di balik topengnya. Ini akan menjadi menyenangkan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.